Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Kali ini saya menghadirkan satu buku tentang dunia pertanian, yakni berjudul Pertanian dan Kemiskinan di Jawa, yang ditulis oleh Profesor Egbert de Vries dengan pengantar Sayokyo. Buku ini sebenarnya kumpulan tulisan yang berisi banyak fakta-fakta dan sejarah tentang pertanian di Jawa. Jadi ada banyak literatur yang di sini yang ditulis oleh sang profesor yang kebanyakan itu pada rentang tahun-tahun 1930-an sampai tahun 1960-an. Buku ini banyak menyajikan fakta bagaimana para petani Jawa yang itu selalu berada pada garis kemiskinan. Banyak fakta di sini yang disebutkan yang kemudian akan membawa kita ke pertanyaan, iya benar, kenapa ya petani di Jawa itu selalu berada pada garis kemiskinan? Sampai sekarang pun banyak petani di Jawa yang faktanya itu berada pada garis kemiskinan. Buku ini ditulis dengan gaya yang sangat detail, menyajikan fakta-fakta atau tabel-tabel. Tentu tidak semua bab akan saya bahas atau saya review, akan tetapi ada beberapa yang mewakili dari sekian banyak artikel yang ada di buku ini. Misalkan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi petani Jawa. Lalu ada bab tentang kekhawatiran kesejahteraan dan santunan kesejahteraan di Hindia Belanda. Memang bahasa Indonesia yang dipakai ini agak mengikuti cara pikir orang Belanda ya. Namun pada subbabnya ini cukup menarik, yakni potret masyarakat Jawa, terutama petani yang ada di Jawa, era tahun 1905 sampai 1930-an. Jadi beberapa fakta yang disampaikan oleh de Vries bahwa di Jawa itu sejak dulu itu selalu berada di garis kemiskinan. Misalkan pada tahun 1930-an, de Vries menyajikan satu fakta tentang pendapatan dan pengeluaran. Jadi ini sangat rigid banget dan bagi para peneliti ataupun mungkin mahasiswa jurusan pertanian ataupun dosen, ini sangat menarik buku ini. Jadi pada tahun 1930-an ada hitungan-hitungan pendapatan para petani itu sekitar 60 gulden. Pengeluarannya itu juga 60 gulden. Jadi ini untuk para petani yang memiliki sawah 1 hektar. Namun jumlahnya tentu yang memiliki 1 hektar itu tidaklah banyak. Ini hanya salah satu hasil penelitian saja. Jadi rata-rata dibikin rata-rata 1 hektarnya. 60 gulden itu apa saja? Misalkan untuk pendapatan itu hasil padi, jagung dan umbi-umbian itu 35. Penjualan hasil-hasil pertanian lainnya itu 20 gulden. Lalu pendapatan-pendapatan lain. Jadi masyarakat Jawa itu sejak dulu ternyata pertaniannya itu tidak hanya berada di sawah, melainkan mereka itu juga menanam pisang, menanam umbi-umbian, menanam kelapa dan lain sebagainya, yang itu juga bisa dijual belikan. Nah, pengeluaran para petani itu ternyata yang selalu konstan adalah pajak tanah dan pajak-pajak lain yang menyedot lumayan besar pendapatan, yaitu 10 gulden. Untuk lain-lainnya ini ada pakaian, benih untuk pertanian selanjutnya, lalu sampai ada bunga utang. Jadi karena memang pada waktu itu ada kredit, banyak kredit yang itu entah legal maupun non legal. Nah,
dalam perkembangan zaman, ketika ada perang dunia, lalu ada resesi dan lain sebagainya, pendapatan masyarakat petani Jawa itu semakin menurun. Mungkin ini dampak dari kolonialisme juga. Jadi di sini disebutkan fakta bahwa penerimaan atau pendapatan masyarakat Jawa, petani Jawa itu 25 gulden, namun pengeluarannya itu sampai 34, jadi minus. Jadi hanya saja ada yang beberapa petani, sebagian petani itu juga mencoba untuk istilahnya menekan biaya pengeluaran sampai hingga sama dengan pendapatan. Sayangnya dari pengetatan keuangan ini ada beberapa yang dikorbankan, misalkan jadi gizi buruk, masyarakat kurang kesehatannya menurun, banyak orang meninggal, orang-orang tua tidak terurus dan lain sebagainya. Jadi generasi selanjutnya itu cukup sangat memprihatinkan. Ini yang ada di salah satu bab dengan banyak tabel yang ketika Anda membaca buku ini akan sangat punya gambaran bagaimana petani di Jawa pada masa itu. Lalu pada bab 6 yang coba saya hadirkan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi petani Jawa. Jadi ini banyak sekali poin-poinnya. Namun yang pasti masyarakat Barat awalnya itu menganggap bahwa pertanian Indonesia atau di Indonesia itu cukup makmur. Sehingga ada beberapa puisi, ada banyak puisi yang dihasilkan oleh masyarakat Barat itu yang mengagungkan pertanian. Jadi misalkan betapa menyenangkannya hidup berjalan orang desa dalam pelukan ketenangan. Jadi orang desa di petani di Jawa itu digambarkan sangat hidup tenang, tentram. Kenapa? Karena memang tanahnya subur, alamnya indah, lalu cuacanya hangat, tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas. Jadi ada pemerataan cuaca yang hampir sama dan ini sangat menguntungkan untuk dunia pertanian. Tapi pertanyaannya, kenapa masyarakat petani di Jawa itu juga miskin? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan di sini yang memang diantaranya karena ada banyaknya pajak, ada banyaknya kredit. Jadi sangat kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Jawa. Buku ini menariknya lagi adalah De Vries ini melakukan penelitian atau untuk disertasinya itu berada di pertanian Pasuruan. Jadi buku ini tidak hanya sekedar semacam esai atau tanpa data, namun buku ini akan dihadirkan dengan banyak data. Jadi sangat cocok memang untuk buku sebagai buku alternatif memahami masyarakat petani di Jawa. Tentu buku ini bukan satu-satunya yang bisa menghadirkan secara utuh dunia pertanian di Jawa. Hanya saja dengan membaca buku ini bisa menjadi alternatif memahami potret-potret masyarakat Jawa. Untuk lebih detailnya misalkan saya bacakan daftar isi ya. Bab 1 itu pertanian penduduk asli dan tingkat upah di Jawa dan Madura. Lalu bab 2 tentang pendapatan rakyat dan beban pajak di Jawa dan daerah seberang. Lalu bab 3 catatan mengenai keadaan pangan, pendapatan keuangan dan keadaan ekonomi rakyat terutama di Jawa dan Madura. Bab 4 tentang mengusahakan warung desa di Jawa dan Madura. Lalu bab 5 kekhawatiran kesejahteraan dan santunan kesejahteraan di Hindia Belanda. Bab 6 persoalan-persoalan dihadapi petani. Lalu organisasi penelitian produksi pertanian di Indonesia, pemberontakan dan penanaman modal dalam ekonomi pedesaan.
tentang pendidikan demi kesejahteraan, lalu ada bab 10 pembangunan masyarakat, ini berbicara tentang teori maupun nilai-nilai dan fungsi pertukaran pengalaman dan bantuan internasional, lalu bab 11 itu tentang survei agroekonomi di Indonesia, sampai yang terakhir itu tentang siapa sih Profesor De Vries ini. Sekilas memang De Vries, Profesor De Vries ini adalah dia sangat konsen pada bidang pertanian. Jadi dia sekolah tinggi pertanian di Belanda tahun 1923, lalu melakukan banyak riset di Hindia Belanda. Ya, ini ternyata lebih fokusnya di Jawa dan fokus lagi ada di Pasuruan. Beberapa karyanya ada di buku ini. Demikian ulasan singkat tentang buku yang berjudul Pertanian dan Kemiskinan di Jawa. Semoga memberi gambaran singkat dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.